di mana KBRI Bandar Seri Begawan memfasilitasi pertemuan Bapak Presiden Jokowi dengan masyarakat Indonesia yang bekerja dan tinggal di negara Brunei Darussalam. Sekarang waktu di Brunei yaitu sudah pukul 11.45 pagi. Mungkin dijangkakan, diperkirakan Bapak Presiden akan datang ke KBRI sekitar setelah pukul 12 dan mungkin nanti acara pertemuan dengan masyarakat akan berlangsung sekitar pukul 1. Dari informasi yang saya dapatkan dari pihak KBRI, dari bagian sosial budaya, bahwa pada pagi dan siang hari ini KBRI Bandar Seri Begawan mengundang perwakilan masyarakat Indonesia di negara Brunei Darussalam yang bermacam-macam kelompok. Di antaranya yang saya ingat, di antaranya adalah yang diundang hadir pada pagi hari ini itu perwakilan dari Persatuan Masyarakat Indonesia Permai di negara Brunei Darussalam, berjumlah kurang lebih 20 sampai 30 orang. Kemudian juga ada dari kelompok-kelompok kecil, paguyuban-paguyuban masyarakat Indonesia di Brunei, dari Garda BMI, kemudian Garda BMI yaitu Garda Buruh Migran Indonesia, ada juga dari keluarga Minang di Brunei, dari Arema Malang, dan juga ada kelompok masyarakat dari Holy King ya, yaitu pencinta klub sepak bola di Jawa Timur, dan juga ada dari Persatuan Pelajar Indonesia PPI di negara Brunei Darussalam, dan banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal ya di Brunei Darussalam. Nanti kita akan meliput kegiatan dialog Bapak Presiden dengan kelompok-kelompok masyarakat, dan juga kita akan mintakan nanti bagaimana kesan ya atau pesan-pesan yang akan disampaikan, harapan-harapan akan disampaikan oleh masyarakat Indonesia di Brunei terhadap kepemimpinan nasional pada masa ini, yaitu yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Untuk sementara itu dulu yang dapat saya laporkan, sampaikan sambil menunggu Bapak Presiden datang ke kantor KBRI ya, yang baru yang berada di Jalan Kebangsaan, kawasan diplomatik ya, di Bandar Seri Begawan. Nanti saya akan mewawancarai, bertanya kepada perwakilan kelompok masyarakat apa harapan-harapan yang mereka ingin sampaikan kepada Bapak Presiden. Untuk sementara demikian dulu, kita akan sambung lagi nanti. Terima kasih. Bersama saya sekarang ini yaitu Bapak Haji Dr. Andes Yadi Riyadi. Beliau adalah Ketua Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam, itu Persatuan Masyarakat Indonesia Permai di negara Brunei Darussalam. Pak Haji Yadi, kan hari ini kita mau jumpa Pak Presiden. Ya, kira-kira nanti kalau diberi kesempatan Bapak Ketua untuk berbincang atau bercakap atau ngobrol dengan Bapak Presiden, kira-kira apa ya yang akan disampaikan nanti Pak untuk masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam khususnya? Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu, terus apa yang akan disampaikan nanti Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hanafi. Kita akan bertanya sesuatu yang mengenai sifatnya membangun masyarakat, membangun negara Indonesia, negara tercinta kita. Mudah-mudahan pertanyaan kita ini akan dapat tanggapan, dapat jawaban dari beliau yang memuaskan. Tapi pun kita jangan bertanya yang untuk mengeluarkan unek-unek semua yang ada di hati kita. Kita lebih banyak bertanya kepada hal-hal yang sifatnya membangun. Terima kasih. Oke, baik Pak Yadi. Berapa orang dari teman-teman Permai yang hadir pada pagi hari ini Pak Yadi? Oke, yang hadir kami teman-teman dari Permai 20 orang.
dan dari persatuan-persatuan perkumpulan yang lain itu 10 orang per perkumpulan. Totalnya di sini akan yang berkumpul kira-kira 300 orang. Baik Pak Haji, harapan yang kalau secara umum kira-kira apa sih harapan pekerja-pekerja atau Indonesia di Brunei itu terhadap pemerintahan presiden yang sekarang itu ke depan harapannya seperti apa Pak? Ya, harapannya semoga antara pemerintah negara Brunei Darussalam dan Indonesia lebih mengeratkan hubungan silaturahimnya, lebih meningkatkan hubungan bilateralnya, dan yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan para TKI kita yang pada saat ini memang dari standar gaji lebih rendah daripada negara-negara lain, negara-negara tetangga kita. Mudah-mudahan dengan kunjungan beliau ke sini akan mengangkat derajat bangsa kita dan bisa sejajar dengan para TKI kita dengan para TKI dari luar negeri lain. Oke, terima kasih Pak Haji Hadi ya, nanti kita ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi obrolan kita, omong-omong kita dengan teman-teman Indonesia di Brunei Darussalam sehubungan dengan kedatangan Bapak Jokowi pada pagi hari ini. Mohon maaf Mas, ini dari kelompok mana ya? Dari Laros, Brunei. Laros Brunei. Jadi nanti kita akan coba tanya ini kelompok apa di Brunei dan harapan Bapak nanti kalau seandainya nanti diberi kesempatan ngobrol atau menyampaikan sesuatu dengan Bapak Presiden, apa kira-kira yang akan disampaikan nanti gitu Pak? Silakan ya, kenalkan dulu nanti. Penakan kami dari Laros, Brunei. Nama saya Didik Setiawan. Ini rekan saya Heru Pitono. Harapan kami kalau kami bisa berjumpa dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami minta supaya kami di sini ini bisa terangkat sedikit apa yang ada, yang kami harapkan ini supaya kita punya nilai lebih lah di sini. Tidak seperti yang orang-orang nilai sebelumnya. Oh ini TKI macam seperti orang rendah lah, macam itulah. Jadi macam kita mau perhatikan sedikit lah, seperti itu saja. Mungkin rekan saya Heru Pitono mau. Silakan Pak kalau mau Ya. tambahnya. Kami juga berharap kepada Bapak Presiden bahwasanya keluarga Banyuwangi ini diberikan sarana dan prasarana untuk bisa mengembangkan seni dan budaya yang ada di Banyuwangi dikembangkan di Brunei. Jadi kami bisa memperkenalkan juga Banyuwangi punya banyak sekali seni dan budaya yang bisa dikembangkan di sini. Baik Pak, maaf sebelumnya mungkin teman-teman Indonesia khususnya di Brunei Darussalam ataupun di mana saja ingin tahu ini Laros ya. Apa sih maksudnya atau kependekan kah atau bagaimana tuh Laros? Laros itu adalah lare osing, karena kami Banyuwangi biasanya orang umum menyebut orang osing. Jadi Laros itu adalah lare osing. Nah, Kira-kira Laros ini di Brunei paguyubannya sudah berapa lama dan berapa anggotanya yang aktif Pak? Mas Heru mungkin. Kurang lebih ada 200 lebih Pak. 200? Ya, Oh, ya. lebih itu. Apa aja kegiatannya boleh? Kami juga bekerja kegiatannya sosial, saling membantu sesama teman-teman Banyuwangi yang ada di Brunei. Ya, kami bergerak di bidang sosial lah, saling membantu dan melindungi sesama TKI. Kami hanya lingkupnya kecil Banyuwangi saja. Nah, Luar biasa ya, kita perhatikan masyarakat Indonesia dimanapun berada, walaupun luar negeri, mereka tetap guyup ya, mereka bersatu. Contohnya dari Banyuwangi ya, walaupun di Brunei mereka bersatu, saling membantu. Kalau ada teman-teman pekerja Banyuwangi yang kesulitan, kemalangan, mereka akan turun tangan. Begitu ya Pak ya? Betul. Ya, selamat beraktiviti ya. Nah, nanti kita jumpa lagi di Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi di Brunei Darussalam. Yes! Sekarang saya bersama dengan teman-teman dari Arema ya, Arek Malang, Singo Edan gitu Pak. Jadi kita akan berkenalan, nanti akan kita tanya kira-kira nanti seandainya dari Arema itu diberi kesempatan untuk berbicara dengan Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, kira-kira apa nanti akan disampaikan kepada beliau? Apa harapan-harapan dari Arema kepada Bapak Presiden kita yang sekarang? Silakan Pak Dia kenalan dulu ya. Ya, nama saya Adi, perwakilan dari Arema. Yang ingin kami sampaikan, memohon untuk pemerintah pada Bapak Jokowi, supaya tenaga kerja Indonesia itu di bawah naungan Badan BUMN. Karena untuk apa? Karena untuk biar dikelola secara profesional, baik daripada perekrutan sampai tiba di tempat negara tujuan. Supaya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di dalam di tempat negara kita itu secara profesional bisa berkompetitif
seperti dengan negara lain, sehingga gaji yang diterima itu bisa distandarisasi. Juga bisa penanganan masalah TKI itu bisa semaksimum mungkin. Masalahnya kalau ibaratnya sebagai asa, asi, dan asut dari sebuah produknya itu TKI, BUMN-nya sebagai manufacturing. Demikian, Pak. Baik, ya, itu diantara ya, harapan dan yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari Arema Malang nanti kalau berjumpa dengan Bapak Presiden Jokowi. Mungkin Pak, teman-teman yang lain mau kenal juga dengan Arema. Maksudnya Arema ini sudah berapa lama diadakan di Brunei dan apa saja kegiatannya Pak? Dan berapa orang kira-kira anggotanya Pak Adi? Terima kasih. Dari sekitar tahun 99, Arema sudah membentuk dengan sendirinya. Arema bisa membentuk dengan sendirinya karena iya. Dalam artian karena Arema mempunyai sebuah simbol salam satu jiwa dan tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana begitu. Ya, jadi dia akan menyatu sendiri. Kurang lebih sekarang yang berdasarkan informasi kurang lebih 3.000-an Pak, sekitar itu. Ya, dari Kebi, Syria, Bandar, Temburong, Muara begitu. Selama ini kegiatan mungkin ada sepak bola, olahraga, juga badminton sama sosial lah, tahlil, semacam tahlil lah, semacam itulah. Iya, sholamatan begitu. Demikian Pak. Jadi kita intinya itu saling membantu lah, menolong karena kita sesama di perantauan begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi ya. Jadi luar biasa banyak sekali kelompok masyarakat Indonesia di Brunei dan mereka walaupun jauh tetap guyup ya, berkumpul, berhibur dan juga saling tolong menolong satu sama yang lain. Mungkin Bapak sama-sama boleh ucapkan selamat datang kepada Pak Presiden mungkin Pak. Selamat datang buat Bapak Presiden Jokowi di Brunei Darussalam. Yes. Akan kita sambung lagi bincang-bincang kita dengan perwakilan masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Luar biasa ya, banyak sekali. Bersama saya sekarang ini Pak Suyatno ya. Beliau ini adalah koordinator terketua perkumpulan silat ya, namanya IPSI di Brunei Darussalam. Ya, nanti Pak Yatno mungkin boleh berkenalan sedikit dengan kami dan yang penting adalah kalau nanti teman-teman atau Bapak diberi kesempatan untuk berjumpa Pak Presiden, kira-kira apa nanti akan disampaikan harapan-harapan kepada Bapak Presiden? Silakan Pak Yatno. Oke. Terima kasih. Kenalkan, saya di organisasi pencak silat, khususnya keluarga besar Persaudaraan Setiahati Terate. Kenalkan, nama saya Bapak Suyatno, sebagai koordinator Persaudaraan Setiahati Terate. Harapan saya, nanti kalau saya bisa ketemu dengan Bapak Presiden pilihan saya, Bapak Presiden kebanggaan saya hanya kepingin menyampaikan, bukan pertanyaan, bukan istilah, ya bukan pertanyaan Pak, saya mau sebuah permohonan. Karena pencak silat itu adalah warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, yang perlu dijaga. Apalagi Persaudaraan Setiahati Terate sudah berkembang pesat di seluruh pelosok tanah air Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, termasuk sampai ke Malaysia, sampai ke Hong Kong, Taiwan, dan sebagainya. Namun perlu diketahui bahwa di Brunei Darussalam, sampai saat ini Persaudaraan Setiahati Terate vakum, tidak bisa berkembang sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan keinginan organisasi, hanya dikarenakan perizinan. Sampai saat ini perizinan itu saya sebagai koordinator merasa ada kesulitan, Pak. Maka dari itu saya mengharap dengan hormat dan sangat kepada Bapak Jokowi nanti ya bisa membantu kami untuk mendapatkan izin yang akhirnya pencak silat Persaudaraan Setiahati Terate bisa berkembang di Brunei Darussalam ini. Sekian Pak perbincangannya. Oke, makasih Pak Suyatno ya. Demikian tadi harapan beliau dari kelompok masyarakat itu Persaudaraan Silat ya.
kepada Bapak Presiden. Mungkin Bapak boleh ramai-ramai ucapkan selamat datang kepada Pak Jokowi. Yang paling pokok Pak, yang saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, pertama, salam persaudaraan yang kekal dan abadi. Yang kedua, salam 2 jari dari organisasi. Mudah-mudahan Bapak Jokowi menerima dan paham dengan salam 2 jari. Oke, salam 2 jari. Kita lanjutkan lagi bersama saya sekarang ada dari kelompok masyarakat Holy King ya. Mungkin nanti dari salah satu anggota Holy King boleh berkenalan apa Holy King maksudnya dan apa kegiatannya di Brunei. Dan yang penting adalah dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi pada pagi hari ini ke Brunei, apa harapan kawan-kawan Holy King nanti untuk Bapak Presiden yang ingin disampaikan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Perkenalkan, nama saya Broto alias Kastari Dari mana? dari Kediri, Jawa Timur. Kami dari komunitas Holy King Zona Brunei. Holy King itu apa ya Mas? Holy King itu supporter bola Persikmania Kediri. Persikmania Kediri. Iya. Oke. Kan Pak Jokowi mau datang sini. Iya. Dari teman-teman Holy King itu apa sih harapannya untuk Pak Jokowi, untuk Presiden kita nanti ke depan untuk kita-kita ini gitu? Untuk harapannya kami dari Holy King, komunitas Holy King Persik Kediri, harapannya ya semoga saja para TKI-TKI yang di sini itu bisa diselesaikan apa masalahnya, terutama dengan gaji atau cuti itu macam. Bola gimana? Bola Kalau bola supaya maju. ya gimana supaya bola Persikmania itu selalu maju Jangan dan kalah bisa lagi ya. jadi juara lagi untuk tahun depan. Oke, Gitu. baik, terima kasih ya Mas. Mungkin boleh ucapkan rame-rame selamat datang untuk Pak Jokowi. Selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Brunei Darussalam. Yes. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan kelompok masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Bersama saya sekarang teman-teman dari IMC ya, Indonesian Migrant Community. Nanti kita akan berkenalan dan yang penting saya ingin tahu kira-kira dari teman-teman IMC kalau diberi kesempatan ngobrol dengan Bapak Presiden nanti apa yang ingin disampaikan atau diharapkan. Silakan, siapa wakilnya? Mas Teguh ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Teguh Rahayu Widodo. Saya mewakili rekan-rekan dari IMC ya. IMC ini Indonesia Migrant Community yang ada di Brunei Darussalam, adalah salah satu kumpulan masyarakat yang ada di negara Brunei Darussalam. Selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Joko Widodo, dan kami dari komunitas kami akan gimana? Apa harapan-harapan Bapak Presiden nanti ke depan? Kami berharap kedatangan Bapak Presiden di negara Brunei Darussalam ini mengangkat ya PMI, buruh migran Indonesia yang ada di Brunei Darussalam untuk lebih berkualitas ya, bermartabat dan mandiri. Karena selama ini dari rekan-rekan semua, dari teman-teman PMI yang ada di negara Brunei Darussalam, banyak sekali permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang tidak tertangani. Nah, selepas ini ke depan mudah-mudahan kita semua akan pemerataan ya, terutama meningkat lebih baik, itu harapan dari kami gitu. Mas Teguh, tadi sudah disampaikan harapan-harapan pada Bapak Presiden untuk ke depan nanti. Mungkin teman-teman yang lain ingin tahu juga IMC ini sudah sejak kapan berdiri dan berapa orang anggotanya dan apa saja kegiatannya. Boleh diterangkan sedikit? Indonesia Migrant Community berdiri pada tahun 2010 ya. Jadi sudah 5 tahun berdiri, tapi saat ini mungkin anggotanya kalau di dalam Facebook 1000 orang ya. Tapi yang aktif kurang lebih dalam 200 orang kurang lebih. Ya, itu jadi kita melihat yang aktif saja kurang lebih dalam 200 orang ya. Kegiatan kami bergerak di bidang sosial, ada juga bidang religi. Jadi kami sebetulnya dalam visi misi IMC bergerak di semua bidang, semua aspek gitu ya.
Jadi pada saat ini kami bergabung atau bernaung kepada grup yang sekarang ini lebih solid, yaitu GBMI. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang baru-baru ini kami bersatu bersama teman-teman dari grup-grup lain, kami bersatu ya, bersatu padu menyatukan kegiatan-kegiatan kami bersatu lah. Kalau yang silam sebelum ada ini GBMI, ya, kami memang bergerak sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang kami bersatu semua dalam kegiatan sosial dan religi dan banyak lagi yang di. Mungkin boleh ramai-ramai ucapkan selamat datang pada Bapak Jokowi. Bapak Presiden Republik Indonesia di negara Brunei Darussalam. Ya, saya sekarang bersama dengan teman-teman kelompok masyarakat Perwalu ya, apa namanya? Perwakilan luar negeri PDIP. Oh, perwakilan, iya, Prosper TKI. Jadi ini kita kan nanti akan berjumpa Bapak Presiden Jokowi ya. Kira-kira kalau diberi kesempatan oleh panitia, apa yang akan ingin disampaikan nanti kepada Bapak Presiden, Mbak Ayu? Silakan, Mbak. Terima kasih banyak waktunya. Kok pegang sendiri ya, Pak? Terima kasih waktunya. Ini terima kasih ya. Perkenalkan, ini semuanya dari Perwalu PDIP Brunei Darussalam. Ada Iis, Mia, Adrian. Perwalu adalah perwakilan luar negeri untuk PDI Perjuangan di negara Brunei Darussalam. Beserta yang di belakang yang pakai baju batik itu adalah Posper TKI, Posko Perjuangan TKI di Brunei Darussalam. Insya Allah kalau kami diberi kesempatan, kami akan mengutarakan sesuatu kepada Bapak Jokowi. Sesuatu, Pak. Semoga untuk yang terbaik ke depannya untuk kita semua sebagai TKI di luar negeri, khususnya di negara Brunei Darussalam. Itu saja. Boleh sedikit Kak, sesuatunya kayaknya diumpetin gitu ya. Barangkali nanti enggak, ya. Sedikit saja, sedikit ya. Oh, nggak boleh di luar. Ada yang bilang nggak boleh di luar. RHS saja. Terima kasih. Baik, itu perkenalan kita dengan Perwalu. Ada lagi kelompok yang lain? Saya laporkan juga bahwa pada pagi hari ini di KBRI Bandar Seribu Gawan, ramai sekali yang hadir ya. Baik dari perwakilan masyarakat yang diundang secara resmi oleh KBRI, dan rupanya juga karena di Brunei ini jumlah masyarakat Indonesia cukup banyak, yang saya tahu sekitar 40 sampai 50 ribu orang. Jadi mungkin KBRI sangat terbatas menyampaikan undangan sehingga sebagian tidak kena undangan. Tapi walaupun nggak diundang, mereka begitu antusias, ya, semangat datang ke sini untuk melihat Bapak Presiden Jokowi, dan mereka ingin menikmati ya, berjumpa dengan Bapak Presiden. Tidak kerja untuk jumpa Pak Jokowi, Pak. Ya, jadi itulah kesan-kesan mereka. Mereka rela tidak bekerja asal jumpa dengan Pak Jokowi ya. Mungkin. Oke, terima kasih ya. Mungkin salah seorang boleh perkenalkan namanya siapa, kerja di mana, kampungnya di mana, ada apa harapan-harapannya untuk Bapak Presiden kita yang baru. Ya, nama saya Romli Taslim, berasal dari Banyuwangi. Ya, kami di sini mengharap dari Bapak Presiden semoga semua TKI yang ada di Brunei semoga dapat sejahtera dan gaji lancar, tidak ada masalah apapun ya dari migration sini. Cuti lancar. Ya, cuti lancar lah. Semua TKW di sini bisa dikasih cuti. Amin. Ya. Udah Presiden. Terima kasih ya. Lagi Bu, ya, kenalin nama siapa, dari mana kampungnya? Nama saya Nur Hidayah, asal dari Yogyakarta. Di Brunei sudah 4 tahun. Saya sebagai buruh. Kerja mana Bu? Kerja di Apa kerjanya? bukan di Selun. Saya ingin harapan saya agar masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam mendapatkan kelayakan baik dalam kerja, cuti, gaji,
dan dipermudah untuk urusan-urusan administrasi. Terima kasih Bu ya, nanti kita jumpa lagi ya. Oke. Baik, kita juga ada sama Ustadz, jumpa lagi Pak. Oh ya, Ustadz Ahmad Effendi. Beliau ini sudah lama di Brunei ya, sebagai guru 24 tahun. Dan beliau juga pengurus PKB Pak ya. Ini pengurus PKB. Jadi nanti Bapak kenalan ya. Jadi kita akan berkenalan dengan Pak Ahmad Effendi. Nanti Bapak boleh cerita Bapak kerja di mana, berapa lama sudah di sini, dan apa harapan-harapannya untuk bangsa Indonesia ke depan, khususnya TKI di luar negeri ya, yang Bapak harapkan dari pemerintahan sekarang, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustadz Dr. Andes Haji Effendi yang di Brunei sudah 24 tahun sebagai guru agama. Dengan kedatangan Pak Jokowi tanggal 8 Februari 2015 ini, kami mengharapkan mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Jokowi Indonesia lebih sejahtera, khususnya masyarakat TKI yang ada di luar negeri. Mohon diperhatikan dan dimudahkan segala urusannya, terutama masalah gaji, masalah hak-hak daripada TKI semua mendapat berkah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami semua mendoakan Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Jokowi Widodo, mudah-mudahan diberi kekuatan lahir dan batin untuk mengemban amanah, memakmurkan, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Pak Ustadz Ahmad Effendi ya. Demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Ustadz Ahmad Effendi, dan kita akan ngobrol lagi dengan teman-temannya. Assalamualaikum. Baik, akan kita lanjutkan lagi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan kelompok masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Bersama saya sekarang ini dari kelompok Ikatan Keluarga Minang. Kita akan berkenalan dengan keluarga Minang dan ingin mengetahui apa harapan keluarga Minang nanti dengan kehadiran Bapak Jokowi di Brunei Darussalam. Baik, bersama saya Bapak Efri Yoni Baikuni. Beliau adalah salah satu pengurus masyarakat Minang ya di Brunei Darussalam. Nanti kita akan berkenalan dan ingin mengetahui kira-kira apa harapan ya, saran untuk Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi yang datang pada pagi ini di Brunei Darussalam. Silakan Pak, perkenalan dan harapannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Efri Yoni Baikuni. Saya salah seorang daripada pengurus Ikatan Keluarga Minang di Brunei Darussalam. Bersama saya sekarang ini beberapa dusanak-dusanak kita yang berkesempatan untuk hadir dalam kesempatan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada hari ini di KBRI Bandar Seri Begawan. Nah, yang ingin kami sampaikan nanti, sebetulnya kita sudah mempersiapkan semacam masukan-masukan yang akan kita sampaikan kalau sekiranya nanti waktu memungkinkan. Yang poinnya yang pertama adalah, itu kita melihat mengenai potensi Teluk Bayur. Kita tahu bahwa Teluk Bayur ini adalah satu pelabuhan di pantai barat Sumatera yang sangat potensial. Bahkan sejak zaman Belanda pun sudah diakui sebagai sebuah potensi yang sangat luar biasa. Tahun 1888 itu Belanda sudah membangun Teluk Bayur dengan nama Eemshaven. Eemshaven ini adalah Ratu Belanda pada waktu itu. Jadi kita dapat menyaksikan betapa Belanda sendiri menganggap ya Teluk Bayur ini adalah sebagai tempat yang sangat luar biasa ya. Sehingganya nama Belanda, Ratu Belanda pun dinisbatkan kepada tempat tersebut. Nah, namun kita lihat sekarang ini sejalan dengan paradigma pemerintah pada zaman Orde Baru, kita lihat Teluk Bayur ini mengalami stagnasi gitu ya, karena pada waktu itu melihat potensi timur ya, potensi pantai timur Sumatera itu lebih menjanjikan karena ada Selat Malaka, kemudian faktor politik, ekonomi, kelapa sawit gitu ya, sehingganya pengembangan pelabuhan ini lebih diprioritaskan ke pantai timur Sumatera. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa di dalam
pemerintahan Joko Widodo itu ada suatu proyek atau program atau visi dan misi yaitu tentang tol laut. Nah, ketika kita mempelajari visi dan misi tersebut, kita cukup menyayangkan sebetulnya karena tol laut yang digagas tersebut hanya melibatkan 5 ya, pelabuhan laut di Indonesia. Yang pertama itu adalah di Bagan Siapi Api, yaitu di Medan. Kemudian lagi adalah di Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian lagi Makassar dan Sorong, Papua. Sementara Teluk Bayur tidak dilihat sebagai suatu potensi yang sangat luar biasa. Padahal kita mengharapkan pengembangan tol laut ini jangan dilihat hanya sebagai ekonomi kontemporer. Mestinya kita melihat jauh ke depan. Karena apa? Di pantai barat Sumatera itu terdapat Samudra Hindia. Yang ini adalah sangat luar biasa potensinya, bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi juga adalah untuk nasional. Bahkan seorang pakar laut internasional yaitu Profesor Dr. Hasim Jalal mengatakan, ya, negara-negara seperti Cina dan India itu sudah berebut untuk memanfaatkan potensi Samudra Hindia ini. Mereka sudah mendapatkan konsesi, mereka sudah mendapatkan lisensi untuk menggarap potensi Samudra Hindia. Sementara kita yang berbatasan laut, yang berbatasan atau memiliki halaman yang luas di Samudra Hindia masih tidak menganggap atau melirik hal semacam itu. Nah, padahal kita berorientasi kepada kelautan. Nah, jadi oleh sebab itu kami menyampaikan nanti kepada Bapak Jokowi kalau diperkenankan sebuah masukan tertulis ya bagaimana hendaknya Teluk Bayur ini dapat dijadikan sebagai sebuah tol laut di masa kepemimpinan beliau sehingganya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya ini dapat dikembangkan atau dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Indonesia khususnya di bagian barat Sumatera. Demikian, terima kasih. Apalagi Pak yang lain cukup itu ada lagi. Nah, kemudian yang kedua kita juga memberikan masukan supaya dibuka penerbangan kargo ya dari Padang, Jakarta dan Jepang. Karena apa? Kita melihat di pantai Sumatera itu banyak sekali tuna-tuna yang dihasilkan oleh nelayan-nelayan. Namun mereka mengalami kendala, nelayan-nelayan itu tidak dapat mengekspor langsung ke Jepang. Padahal potensi Jepang itu sangat luar biasa. Jadi dengan adanya pembukaan lines ya, penerbangan kargo dari Padang, Jakarta dan Jepang ini mudah-mudahan akan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat dan tidak hanya tuna sebetulnya. Karena andalan komoditas di Sumatera Barat itu ada 2 yang paling besar yaitu adalah CPO yaitu kelapa sawit dan juga adalah karet gitu. Jadi mudah-mudahan pasar komoditas ini tidak hanya di dalam negeri namun juga dapat menjangkau pasar internasional sehingganya dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kita. Pada kesempatan ini kami Ikatan Keluarga Minang di Brunei Darussalam menyampaikan selamat datang Bapak Jokowi di Brunei Darussalam. Yes.
dan saya sendiri lihat dan saya sendiri tahu. Oleh sebab itu karena hari ini juga ada Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak Kepala BNP 2 TKI, nanti biar dijawab tadi hal yang teknis tadi. Tetapi percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah-masalah ini secepatnya, tapi beri kami waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi disampaikan. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, juga untuk standar yang di Permenaker yang baru, ini kita buat standar, cuman untuk gajinya belum kita masukkan karena menunggu hasil negosiasi dengan negara penempatan. Yang kedua, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan melakukan tindak lanjut dari apa yang sudah diperintahkan oleh Presiden menyangkut sejumlah isu yang harus disepakati dengan pemerintah Brunei. Nah, ini isu-isu yang tadi disampaikan kebetulan sudah masuk agenda, ada soal off day, soal hak cuti, terus kemudian soal standar gaji, yang tadi malam saya juga sudah bertemu dengan Pak Kepala BNP 2 TKI, bertemu dengan sejumlah perwakilan dari teman-teman TKI juga. Isu-isu itu sudah kita bahas, termasuk berapa besaran gajinya itu sudah sempat kita diskusikan. Terus kemudian juga ada 5 atau 6 isu, tapi saya lupa semuanya. Tapi yang saya ingat ada cuti, ada gaji, terus kemudian ada sekolah, terus kemudian paspor. Nah, intinya ada sejumlah isu yang nanti akan kita tuntaskan dalam joint working group antara Indonesia dengan Malaysia, dan saya sudah berbicara juga dengan dan soal asuransi itu kan ada 2. Jadi kalau yang memang itu adalah asuransinya langsung kita panggil, kita paksa mereka untuk menjalankan kewajibannya membayar asuransi. Itu soal asuransi. Kemudian terakhir soal KTKLN sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, kita secara fisik KTKLN sudah dihapus secara fisik. Jadi tidak ada yang namanya kartu lagi. Nah, tapi karena pemerintah ini memerlukan data dari semua TKI yang bekerja, maka teman-teman nanti harus melakukan pendataan itu melalui fingerprint. Itu yang kita sebut sebagai e-KTKLN, jadi elektronik KTKLN. Jadi cukup pakai fingerprint ketika mau berangkat awal berarti di PAP, pada saat PAP, terus kemudian kalau mau re-entry berarti cukup di perwakilan kita di luar negeri. Nah, itu. Mungkin itu Pak Kepala BNP mungkin mau nambahin? Cukup. Hanya bawah jempol. Jadi intinya kalau kemarin-kemarin ada dikejar-kejar, ditarik duit, pokoknya besok selama jempolnya tidak ditinggal aman. Apanya? Oh, yang Entikong gini, Entikong itu problemnya ya, memang di sana kan lebih dari 30 tahun tidak pernah diperbaiki. Saya baru saja mungkin beberapa 3 minggu yang lalu dari sana. Ya memang kantornya kayak gitu, tempat perbatasan juga sangat jelek seperti itu. Nanti ini udah akan mulai dibangun, kemudian terjadi, sistemnya semuanya akan dirombak total. Kapanpun diberi orang pun ya tetap. Jadi memang yang diperbaiki memang fasilitas semuanya, sistemnya, semuanya akan kita rombak total. Sehingga akan mempermudah sistem itu bekerja dan gampang kita mengawasi dan mengontrol. Selama seperti itu tempatnya, diawasi sampai kapanpun, nggak akan bisa. Percaya saya. Diganti orang berapa kali pun dengan sistem yang tidak benar seperti itu, tidak ada sistem computerized yang online yang bisa dicek dari semua tempat, pasti akan masalah. Ini yang baru disiapkan, tapi saya minta waktu 1 tahun. Memang lama, tapi kan sudah di 30 tahun dibiarin, nggak diapa-apain. Itu loh. Sudah saya cek langsung ke tempat
Ya, masalahnya saya sudah ngerti, tapi beri waktu saya untuk bekerja setahun. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak punya masalah dan tidak punya kehidupan Thank you.